Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Enggar bin Pramuja. Pada video kali ini kita bakalan bahas mengenai tugas proyek ICT literasi untuk ujian tengah semester. Nah, pada video kali ini, tugas proyek yang saya buat adalah pengembangan aplikasi pembuatan surat berbasis web untuk administrasi surat di organisasi. Dengan dosen pengampunya adalah Insinyur Ahmad Yusairi Eskom Mkom. Di sini ada sedikit biodata diri saya dan riwayat pendidikan. Nah, untuk NIM saya adalah 240401010014. Untuk target project kita di sini ada 3 tahap. Setelah pembuatan proposal, ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan dilanjut dengan tambahan. Tambahan adalah penambahan fitur yang dianggap masih kurang di tahap satu, 2, dan 3. Nah, output mingguan, di sini kita bakal ngebahas hanya di tahap pertama. Tahap pertama di sini adalah pengumpulan informasi, membuat daftar fitur aplikasi, membuat tampilan awal, pembuatan diagram, instalasi, dan konfigurasi software yang bakalan kita gunakan untuk membuat aplikasinya. Kemudian dilanjut ke tahap kedua, penulisan kode program, pembuatan database, dan tester aplikasi. Kemudian tahap ketiga yaitu mendeploy aplikasi yang kita buat, dan tahap keempat adalah tambahan fitur dan konfigurasi. Kita masuk ke tahap pertama sub 1 yaitu pengumpulan informasi. Di sini ada beberapa definisi. Yang pertama definisi tentang surat. Apa sih surat itu? Nah, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak ke pihak lain. Nah, surat juga dibagi menjadi dua, yaitu surat masuk dan surat keluar. Surat masuk adalah surat yang diterima dari pihak lain ke kita. Kemudian surat keluar adalah surat yang kita berikan ke pihak lain atau yang kita tulis untuk pihak lain. Kemudian arsip. Arsip adalah kegiatan mengatur dan menyusun dalam tatanan yang sistematis dan logis, menyimpan serta merawat arsip yang akan kita gunakan secara terus-menerus. Kemudian kelola. Kelola itu sama seperti arsip, yaitu dengan mengelola secara tatanan yang sistematis dan logis. Kemudian ada website. Website adalah sebutan untuk halaman-halaman web atau bisa kita sebut World Wide Web. Nah, di sini kita masuk ke tahap Unified Modeling Language atau UML. UML yang kita buat di sini ada dua, yaitu use case dan flowchart. Untuk use case, di sini ada 3 user yang bakalan kita jadikan contoh. Yang pertama adalah pengguna, admin, dan pengunjung. Pengunjung dapat masuk atau dapat buat akun. Nah, pengunjung tidak bisa buat surat atau edit surat. Sedangkan pengguna bisa masuk atau buat akun, kemudian bisa membuat surat, mengedit surat, dan bisa mengedit profil serta mengarsipkan surat. Kemudian admin hanya bisa menggunakan akses ke database dan manajemen pengguna. Di sini ada flowchart untuk aplikasi kita. Yang pertama, pengguna masuk ke username dan password. Pengguna masukkan username dan password. Kalau misalnya penggunanya berhasil, maka dia akan dialihkan ke halaman utama. Misalkannya gagal, maka pengguna akan ditanya atau akan dialihkan ke form lupa akun atau buat akun baru. Kalau misalnya pengguna lupa akun, pengguna bisa melakukan reset akun, kemudian validasi, dan melakukan login kembali. Kalau misalnya pengguna belum punya akun, pengguna bisa buat akun, pengguna melakukan validasi akun, kemudian login kembali. Nah, kalau misalnya sudah berhasil masuk, maka pengguna akan dialihkan ke halaman utama. Pengguna dapat membuat surat dan juga melakukan pengarsipan suratnya. Nah, di sini ada mind mapping untuk aplikasinya. Nah,
Untuk aplikasi yang bakal kita buat adalah surat atau surat otomatis. Di sini ada beberapa fitur. Yang pertama halamannya. Halamannya yaitu welcome. Welcome hanya berisi deskripsi singkat, keunggulan, fitur aplikasi, list surat, dan footer. Kemudian login. Login yaitu registrasi, login, dan lupa akun. Kemudian menu dashboard, homepage, dan profil. Kemudian fiturnya di sini kita bisa membuat surat, ada template surat, template proposal, template CV, dan sedikit tambahan fitur untuk kontak dan about us. Untuk tampilan awal aplikasi, di sini udah kita siapkan untuk tampilan awalnya. Oh iya, tampilan awalnya di sini hanya baru sampai ke menu login, belum ke dashboard, homepage, dan profil. Kemudian juga belum ke halaman fitur dan tambahan. Jadi di sini ada beberapa fitur yang kita masukkan ke halaman utama. Yang pertama beranda, kemudian membuat inspirasi tentang dan masukan. Nah, masukan akun gitu. Kemudian di sini ada fitur notifikasi, dashboard, night mode, dan user profile. Kemudian di sini ada deskripsi singkat mengenai aplikasi yang bakalan kita buat ini. Kemudian keunggulan produk, kemudian fitur yang ada di auto surat, kemudian contoh surat yang siap digunakan, dan footer yang berisikan informasi tentang aplikasinya. Kemudian kalau misal kita lanjut, di sini adalah contoh halaman register yang bakalan kita buat. Oh ya, di sini ada IND atau English yang bisa kita ubah untuk mengganti bahasanya. Nah, kalau misalnya kalian sudah punya akun, bisa ngeklik ini. Saya sudah memiliki akun. Kemudian di sini ada beberapa form yang harus diisi untuk melakukan pendaftaran, yaitu nama lengkap, nama pengguna, alamat email, kata sandi, dan ulang kata sandi. Atau kalian juga bisa masuk menggunakan akun sosial media. Nah, untuk halaman selanjutnya adalah halaman login. Halaman login hanya meminta nama pengguna atau alamat email, kemudian kata sandi. Atau kalian juga bisa menggunakan seperti halaman pendaftaran tadi, yaitu menggunakan akun sosial media. Nah, di sini kalau misalnya kalian lupa akun, kalian bisa masukkan alamat email yang digunakan di aplikasi ini, kemudian akan dikirimkan link riset kata sandi. Nah, setelah itu akan masuk ke tampilan seperti ini, yaitu memasukkan kata sandi baru dan memasukkan OTP yang diterima di email. Setelah masuk, kalian akan dialihkan ke halaman utama. Oke. Nah, untuk software yang kita gunakan, di sini ada PHP, ada Word, ada Laravel, SQL, web browser, kemudian HTML5, CSS3, JavaScript, Tailwind, dan beberapa framework yang kita gunakan seperti Bootstrap dan seperti Bootstrap dan JSON gitu. Oke, cukup sekian video pembahasan mengenai tugas proyek untuk ujian tengah semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.